Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa aturan dari Otoritas Jasa Keuangan yang belum lama ini diterbitkan, dan tidak ada salahnya teman-teman semuanya mengetahui, terutama orang-orang yang saat ini sedang menggunakan pinjaman online, ada yang sudah telat bayar, bahkan ada yang gagal bayar, dan berbagai versi ketakutan dan kecemasan dari nasabah-nasabah pinjaman online tersebut, dan banyak melakukan kesalahan-kesalahan dan tidak paham bagaimana cara mengatasi dan menghadapi fase-fase di mana telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online tersebut. Dan tidak ada salahnya kalian memahami dan mengetahui aturan-aturan OJK yang mungkin saat ini masih ada orang yang tidak mengetahui. Dan ada 7 aturan OJK yang belum lama ini diterbitkan, dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan silahkan kalian boleh simak videonya sampai selesai. Kalau hal ini bermanfaat untuk kalian, boleh kalian disebarkan video ini, siapa tahu bisa bermanfaat juga buat orang lain yang mungkin saat ini sedang kebingungan ketika mengalami telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online, tidak tahu langkah apa yang harus dilakukan sehingga melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Oke, langsung akan saya bacakan saja 7 aturan dari Otoritas Jasa Keuangan yang berhubungan dengan pinjaman online. Yang pertama mengenai penurunan bunga dan biaya lain. Pemerintah mengatur besaran bunga pada pinjaman online. Hal itu tertuang dalam Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau LPBBTI dan Surat Edaran SE OJK nomor 19 garis miring COJK garis miring titik 06 garis miring 2023. Dalam SEOJK terbaru, besaran bunga peer-to-peer lending kini diatur OJK. Otoritas membatasi bunga pinjol akan dibatasi menjadi 0,1% hingga 0,3% per harinya. Sebelumnya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI menerapkan maksimal bunga harian pinjol 0,4% per hari. Nah, itulah teman-teman, penurunan bunga dan biaya lainnya. Menurut SEOJK nomor 19 tahun 2023 ini, bahwa penerapan bunga di pinjol itu antara 0,1% sampai 0,3% ya, yang berlaku mulai Januari 2024. Lalu aturan kedua yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu tentang denda keterlambatan. OJK juga mengatur denda keterlambatan bagi debitur dalam aturan baru. Untuk sektor produktif dendanya mencapai 0,1% per hari pada 2024. Denda keterlambatan turun menjadi 0,067% per hari pada 2026. Sementara denda keterlambatan untuk sektor konsumtif mencapai 0,3% per hari mulai 2024 dan 0,2% per hari pada 2025. Jadi semakin menurun. Sekarang kan 2024, 2025 itu 0,2%, lalu selanjutnya 2026 0,1%. Lalu aturan yang ketiga adalah tak boleh pinjam lebih dari 3 platform. Nah, ini aturan yang sekarang berlaku. Pada tahun-tahun sebelumnya itu kan setiap nasabah pinjol mau pinjam di ratusan aplikasi pun masih dikasih oleh pinjaman online. Tapi beda lagi dengan tahun sekarang, yaitu tak boleh pinjam lebih dari 3 platform. Debitur nantinya hanya boleh meminjam maksimal di 3 pinjol. Harapannya konsumen bisa lepas dari upaya gali lubang tutup lubang. Penyelenggara harus memperhatikan kemampuan bayar kembali. Nah, ini mungkin lebih ketat ya, karena sebelum-sebelumnya itu setiap calon nasabah atau orang yang meminjam uang di pinjol itu walaupun sudah mempunyai utang di 20 aplikasi pinjaman online, tetap saja ada yang nelpon yang nawari pinjaman, padahal mereka pasti sudah tahu datanya bahwa orang ini sudah mempunyai utang di banyak aplikasi. Tapi beda lagi dengan tahun 2024 ini, semoga saja yang terjadi benar adanya bahwa satu orang itu hanya boleh meminjam di 3 platform. Walaupun saya pernah dengar kabar juga ada orang yang meminjam lebih dari 3 aplikasi pinjaman online legal. Itu baru katanya, karena saya belum pernah melihat langsung dan melihat datanya. Tapi ya mudah-mudahan aturan ini ditaati oleh pinjol, sehingga ketika ada nasabah yang sudah meminjam di 3 aplikasi pinjaman online, tidak dikasih lagi pinjaman,
tidak ditawarkan lagi pinjaman di aplikasi yang lain. Karena itu saya yakin bisa berpotensi orang melakukan gali lubang tutup lubang, yang mana gali lubang tutup lubang itu akan semakin menyengsarakan kehidupan orang tersebut di kemudian hari. Lalu aturan yang keempat adalah penagihan hanya sampai jam 8 malam. Aturan tersebut ada dalam roadmap pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang mengatur ketentuan bagi para penyelenggara dan perlindungan konsumen. Nah, jadi buat teman-teman yang punya utang dipinjol, lalu Anda ditagih, itu harusnya tidak boleh melebihi dari jam 8 malam. Biasanya sih yang saya tahu penagihan debt collector pinjaman online itu antara jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu kalau tahun 2024. Tapi kalau misalkan Anda mempunyai utang dipinjol dari mulai tahun 2019, 2020 sampai 2023 itu penagihan pinjol itu ada yang jam setengah 7 pagi-pagi udah ngirim chat WhatsApp, ada yang telepon, terus ada juga yang jam 1 malam. Jam 1 malam itu ada yang nelpon kayak semacam spam telepon kayak gitu jam 1 malam. Itu sebelum tahun 2024 itu masih ada DC pinjaman online yang menagih tengah malam. Nah, untuk tahun 2024 ini seharusnya tidak diperbolehkan debt collector pinjaman online menagih lebih dari jam 8 malam. Jadi kalau ditagih lebih dari jam 8 malam, maka itu adalah pinjol ilegal, dan jika pinjol ilegal maka tidak harus dibayarkan. Lalu aturan selanjutnya yang kelima adalah memperketat aturan penagihan. Penyelenggara dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, dan hal-hal negatif lainnya termasuk unsur sara dalam proses penagihan. Nah, ini buat teman-teman yang menemukan atau mengalami ditagih oleh debt collector pinjaman online dengan kata-kata yang kasar, baik itu di chat WhatsApp, di WA, di SMS, atau telepon, dan hal ini terus berlangsung, Anda dicaci maki, dihina-hina, direndahkan harga diri Anda, maka jika hal itu terjadi dan dialami oleh Anda, dan Anda tahu nama aplikasi pinjaman online-nya, maka saat itu pula Anda harus stop bayar dan tidak usah membayarkan lagi, karena aturan itu sudah betul-betul melanggar aturan dari otoritas jasa keuangan. Ini khusus mungkin untuk pinjol legal ya. Lalu aturan yang keenam adalah kontak darurat bukan buat menagih. Kontak darurat bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Kontak darurat hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur apabila tidak dapat dihubungi, bukan untuk menagih. Ini beberapa hari yang lalu banyak yang bertanya pada saya, Bang, kalau saya sudah ganti nomor, ganti email, ganti WhatsApp, ganti media sosial, nanti si debt collector pinjol akan menghubungi kontak darurat. Nah, ini bisa saja terjadi menghubungi kontak darurat, tapi ingat, DC pinjol atau debt collector pinjaman online menghubungi nomor kontak darurat hanya untuk konfirmasi keberadaan debitur atau nasabah. Jadi tidak bisa dia melakukan penagihan. Kalau dia melakukan penagihan pada kontak darurat, maka itu sudah melanggar aturan dari otoritas jasa keuangan, dan yang harus Anda lakukan adalah stop pembayaran, tidak usah membayarkan lagi utang di pinjaman online tersebut. Oke ya. Lalu selanjutnya aturan yang ketujuh, pinjol wajib asuransi. Nah, penyelenggara P2P Lending wajib memberikan fasilitas mitigasi risiko termasuk bekerjasama dengan perusahaan asuransi. Pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Masih banyak juga yang bertanya apakah benar pinjol itu bekerjasama dengan asuransi dan hutang kita auto lunas. Seharusnya ini pinjol diwajibkan oleh OJK untuk bekerja sama dengan asuransi untuk memberikan fasilitas mitigasi risiko. Jadi ketika ada nasabah yang kredit macet tidak mampu lagi membayar hutang di pinjol tersebut, maka perusahaan pinjol bisa mengklaimnya ke asuransi. Diwajibkan ya ini OJK. Jadi kalau misalkan ada pinjol tidak bekerja sama dengan asuransi dan ketika nasabahnya gagal bayar, tidak bisa diklaim asuransi, itu bukan kesalahan debitur tapi kesalahan pinjolnya. Makanya buat teman-teman gak usah panik yang berlebihan ketika Anda ditagih dengan kata-kata yang luar biasa kasar, ditakut-takuti. Itu hanyalah sebuah penagihan yang katanya di WhatsApp, di email, di SMS, padahal faktanya di lapangan itu tidak ada penagihan yang sampai seperti itu. Kalaupun ada, maka Anda harus stop pembayaran jika Anda mengetahui aplikasi pinjolnya aplikasi mana, namanya apa, lalu Anda harus stop pembayaran, tidak usah membayarkan hutang di pinjol tersebut. Karena sudah jelas aturan OJK itu bahwa penagihan tidak boleh melakukan dengan kasar, intimidasi, caci maki, merendahkan. Pokoknya hal-hal negatif itu tidak boleh dilakukan oleh penagih hutang dari pinjaman online.
Nah, itulah 7 aturan yang wajib diketahui oleh teman-teman semuanya yang saat ini mungkin baru pertama kali menggunakan pinjaman online, tidak tahu, dan ketika melakukan pembayaran itu Anda kesulitan, tidak punya uang, dan akhirnya Anda terpaksa telat bayar, bahkan gagal bayar. Dan ketika mulai ditagih, dicaci maki, dihina-hina, maka Anda harus melakukan stop pembayaran dan tidak boleh membayar utang di pinjaman online tersebut, karena itu sudah melanggar aturan otoritas jasa keuangan. Semoga sharing ini bermanfaat dan buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang mengalami kesulitan, baik hal apapun, kesulitan ekonomi, kesulitan mencari nafkah, kesulitan berniaga, kesulitan dalam hal apapun. Saya doakan semoga Allah segera memberikan solusi pada kalian, semoga Allah segera memberikan jalan keluar atas segala permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini, dan semoga Allah memberikan jalan keluar dan petunjuk untuk mendapatkan rezeki yang lain, tidak harus meminjam uang riba di pinjaman online. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.